untuk kita semua. Halo, perkenalkan aku Nabila Permatasari. Dan pada kesempatan kali ini pastinya aku gak sendirian nih, karena akan ada rekan aku yaitu Kak Celia yang turut hadir menemani di dalam video kali ini. Dan kita berdua pada kesempatan kali ini akan membahas terkait tips di dalam pembuatan naskah siaran radio. Pada penasaran kan? So stay tune terus ya. Baik teman-teman sekalian, tapi sebelum kita masuk ke dalam tips pembuatan naskah siaran radio itu sendiri, kita harus mengetahui nih alasan kenapa sih sebuah naskah siaran radio itu berperan sangat penting di dalam sebuah siaran radio. Ada yang tahu alasannya kenapa? Yaps, hal ini karena naskah itu diibaratkan seperti sebuah pedoman yang harus dimiliki oleh seorang announcer. Jadi sebelum melakukan sebuah siaran, announcer terlebih dahulu melakukan pembacaan sebuah naskah untuk mengetahui hal apa saja yang nantinya akan dibahas, kemudian dibicarakan pada siaran berlangsung. Nah, di dalam pembacaan naskah ini pula bisa jadi kemudian announcer terpikirkan sebuah ide untuk melakukan yang namanya improvisasi. Nah, untuk hal itu diserahkan lagi kembali kepada announcer. Jadi tergantung kepada announcernya. Tapi teman-teman sekalian bisa bayangkan tidak? Jika sebuah siaran, jika seorang announcer ketika hendak melakukan siaran tapi tanpa naskah, itu tuh ibaratnya seperti apa ya? Seperti masuk ke medan perang tanpa sebuah senjata ya, karena memang peran sebuah naskah itu sangat penting. Karena dengan adanya sebuah naskah, seorang announcer bisa mengetahui topik apa saja yang akan dibahas, dan topik yang dibahas pun nantinya akan runtut sesuai dengan naskah yang ada. Karena bisa coba ya kita bayangkan ketika seorang announcer melakukan sebuah siaran tanpa naskah nih. Bisa saja seorang announcer bisa melakukan sebuah siaran tanpa naskah, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Resiko terbesarnya adalah topik yang akan dibahas jadi berantakan, jadi tidak karuan karena tidak ada pedoman yang dimiliki oleh seorang announcer tersebut. Bisa jadi ketika hendak membahas topik A, tapi topik A belum selesai, tiba-tiba karena si announcernya bingung, ditambah juga dengan nervous dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung masuk ke topik C, kemudian topik pun jadi berantakan, tidak karuan ya. Itu resiko terbesarnya. Jadi pendengar pun nanti akan bingung terhadap topik yang dibicarakan oleh si announcer tersebut. Jadi memang naskah itu berperan sangat penting sebagai pedoman di dalam melakukan sebuah siaran radio tersebut. Jadi itu dia teman-teman, sebuah naskah itu memang berperan sangat penting di dalam sebuah siaran radio. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui bahwasanya naskah radio itu berperan sangat penting di dalam sebuah siaran radio, barulah kita berlanjut ke dalam tips pembuatan naskah siaran radio itu sendiri. Oke, dimulai dari tiga komponen. Tiga komponen itu terdiri dari durasi, kemudian narasi, dan keterangan. Nah, untuk durasi ini berfungsi untuk mengetahui hal apa saja yang akan disiarkan, membutuhkan waktu berapa lama. Adapun ketika kita hendak melakukan siaran, kita diberikan yang namanya waktu, kita disediakan waktu. Mulai dari 1 jam, 45 menit, hingga 30 menit. Nah, ketika kita diberikan waktu, maka kita akan menyesuaikan sesuai dengan waktu yang ada. Jadi, kemudian hal-hal tersebut, komponen-komponen yang akan kita bicarakan ketika siaran dimaksimalkan dengan waktu yang ada. Adapun durasi ini untuk mengetahui misalnya untuk opening membutuhkan waktu berapa lama, kemudian untuk closing membutuhkan waktu berapa lama, konten 1, konten 2 hingga iklan membutuhkan waktu berapa lama. Semuanya kita pertimbangkan dan kita sesuaikan dengan durasi yang ada agar tidak terjadinya yang namanya kelebihan waktu. Itu dia fungsi durasi teman-teman sekalian. Barulah kita berlanjut ke dalam narasi. Narasi ini adalah terkait hal yang diucapkan oleh announcer di dalam siaran tersebut. Adapun narasi ini kembali lagi kepada announcer, karena bisa saja terkadang announcer itu melakukan yang namanya improvisasi, dan hal tersebut dikembalikan lagi kepada announcer. Jadi announcer bebas berkreasi selagi improvisasi tersebut memang berfungsi untuk semakin memeriahkan suasana siaran, semakin memberi semangat kepada pendengar. Oke, kemudian ada keterangan nih teman-teman. Keterangan ini bisa dikatakan cukup sepele tapi berperan sangat penting. Keterangan ini kan menjelaskan apa yang dimaksudkan di dalam isi narasi. Misalnya di isi narasi bertuliskan halo selamat pagi, kembali lagi di 105,6 FM. Berarti itu kan menjelaskan grand opening. Maka yang tertulis dalam keterangan adalah grand opening. Hanya 2 kata tapi berperan sangat penting. Karena bisa dibayangkan ya, jika tidak ada keterangan, jadi di dalam naskah tersebut hanya ada durasi dan hanya ada narasi. Resiko terbesarnya adalah misalnya ketika seorang announcer melakukan siaran, kemudian channel announcer sedang membacakan konten 1. Nah,
tapi posisinya announcer tidak memegang si naskah tersebut atau tidak sedang melihat si naskah. Kemudian halaman naskah pun ternyata sedang di halaman misalnya halaman iklan. Nah, si announcer ingin membaca kembali konten 1, tapi karena posisinya naskahnya sedang berada di iklan, kemudian si announcer bingung mana konten 1, mana konten 2. Nah, itu resiko terbesarnya. Dengan adanya keterangan kan memudahkan si announcer bisa langsung mengetahui, oh ternyata konten 1 di halaman ini, konten 2 ada di halaman ini. Jadi itu dia, peran semua komponen memang berperan sangat penting di dalam pembuatan naskah siaran radio. Kemudian kita berlanjut lagi teman-teman, ada penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini kenapa sih diharuskan? Sebenarnya singkatnya untuk lebih mudah dipahami, lebih jelas dibaca oleh seorang announcer. Karena kan seorang announcer tidak bisa terus berpatokan pada naskah, tidak bisa berpaku pada naskah terus meneruskan. Otomatis dengan penggunaan huruf kapital ini diharapkan bisa memperjelas pembacaan tulisan agar announcer pun bisa memahami tulisannya dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah penggunaan garis miring ya teman-teman. Penggunaan garis miring ini ada 3, ada garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Nah, garis miring ini untuk menggantikan posisi koma dan titik. Kenapa sih? Kenapa nggak pakai koma titik aja? Nah, bisa dibayangkan nggak sih, udah hurufnya kapital kemudian koma titik, itu pusing sih bacanya ya. Itu akan memposingkan si announcer. Nah, di sini posisinya garis miring 1 untuk menggantikan koma, kemudian garis miring 2 untuk menggantikan titik, dan untuk garis miring 3 sendiri ini untuk mengakhiri naskah. Tapi ada beberapa hal yang seringkali keliru bagi teman-teman sekalian. Ada perbedaan untuk garis miring 2 dan garis miring 3 nih teman-teman. Garis miring 3 ini hanya untuk mengakhiri naskah, jadi hanya dipakai 1 kali. Ketika naskah sudah selesai, pada bagian closing, misalnya bagian closing yang paling akhir adalah kalimat sampai jumpa, maka garis miring 3 itu digunakan. Sementara untuk garis miring 2 itu bisa digunakan untuk mengakhiri kalimat, untuk mengakhiri opening, dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan dengan baik ya antara garis miring 2 dan garis miring 3. Oke, itu dia tadi tips-tips pembuatan naskah siaran radio. Tapi akan ada tips-tips selanjutnya nih teman-teman sekalian yang akan disampaikan oleh Kak Celia. Oleh karena itu Kak Celia silahkan. Oke Nabila, makasih. Halo semuanya, aku Celia. Nah, tadi udah dijelasin beberapa tips pembuatan naskah siaran radio oleh Kak Nabila. Langsung aja ya, aku jelasin tips selanjutnya. Nah, tips selanjutnya yaitu mencantumkan identitas radio. Nah, seperti yang udah disampaikan oleh Pak Agung di praktikum, teknis pembuatan naskah radio itu di setiap perusahaannya pasti berbeda-beda kan. Nah, kalau yang kita gunain ini, identitas radio itu berisi tentang nama radio, frekuensi, tagline, durasi, jam, segmentasi, program acara, sapaan pendengar, dan juga penyiar. Jadi teman-teman kalau nanti di UAS ataupun ada tugas, jangan lupa buat nyantumin identitas radio tersebut ya. Nah, selanjutnya, karena radio memiliki karakteristik yang berbeda dengan media lainnya, yaitu auditory atau auditif, yaitu media dengar, hanya berupa suara. Jadi, maka penulisan naskah berita radio harus menyesuaikan dengan karakteristik tersebut. Nah, prinsip dasar penulisan naskah berita radio itu yang pertama ada ELF atau Easy Listening Formula. Jadi Easy Listening Formula ini maksudnya, jadi susunan kalimatnya itu kalau yang diucapin enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama nih teman-teman. Terus selanjutnya ada KISS, yaitu Keep It Simple and Short. Nah, maksud dari KISS ini yaitu sederhana dan ringkas, hemat kata, tidak mengumbar kata, menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak rumit teman-teman. Gunakan sesedikit mungkin kata sifat dan anak kalimat atau adjektif. Terus ada write the way you talk. Ini maksudnya nih teman-teman, tuliskan sebagaimana diucapkan, menulis untuk disuarakan bukan untuk dibacakan. Gitu teman-teman. Jadi suaranya itu jangan terdengar seolah-olah kita tuh baca teks gitu teman-teman, tapi kita tuh kayak ya enak aja gitu, biar enak didengarnya. Jadi yang selanjutnya itu ada satu kalimat satu napas.
Nah, ini upayakan tidak ada anak kalimat. Sedapat mungkin tiap kalimat itu bisa disampaikan dalam satu tarikan napas. Selanjutnya adalah kejelasan makna. Maksud dari kejelasan makna ini, teman-teman, jadi dalam memilih dan menyusun kata itu sejelas mungkin tanpa penafsiran yang beragam. Yaitu yang kita omongin tuh jelas gitu, jangan terlalu ambigu, jangan terlalu banyak makna, jadi susah gitu dicernanya. Teman-teman, teman-teman yang mau buat naskah berita radio, jadi naskah radionya tuh ngejelasin tentang berita nih atau nyampein tentang berita. Nah, itu tuh ada prinsip dasarnya teman-teman dalam penulisannya. Istilahnya itu disebut dengan ABC. Nah, ABC itu apa sih? Akurasi, balance, dan clarity. Nah, yang pertama itu akurasi atau keakuratan. Jadi, berita yang disampaikan itu haruslah akurat sesuai dengan fakta, benar adanya, valid, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu ada balance atau berimbang. Jadi, berita yang disampaikan itu tidak berat sebelah dan tidak menguntungkan salah satu pihak aja nih. Jadi, sudut pandang kedua belah pihak yang terkait itu disajikan secara proporsional dan berimbang. Lalu yang ketiga itu ada clarity. Maksudnya itu yaitu kejelasan. Berita atau informasi disampaikan kepada pendengar secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja kali untuk saat ini ya. Karena kalau kebanyakan gak enak juga kan, pasti bosan gitu. Nah, nanti kita bakal ketemu di video-video lainnya, atau kalian bisa nonton juga nih video-videonya Kak Asep yang sebelum-sebelumnya buat kalian belajar juga karena mau UAS kan. Jadi sekian dulu, makasih yang udah dengerin aku sama Kak Nadila. Dadah, bye-bye.